سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musalla Nurul Hidayah sekaligus Ketua RT 006. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa Allah yang maha suci, kita yang banyak kotorannya. Kita banyak kotorannya apa enggak? Banyak kotorannya. Zahir batin, lahir batin kita banyak kotoran. Di mata ada kotoran Pak? Namanya orang Padang bilang tai mato. Ya, tai mato. Dia kata tuh orang cakep banget, cantik, dempon, molek, tetap punya kuping kita ada kotoran. Namanya jorok banget yang ngomong cokel. Makanya kalau kita ke warung tuh ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita. Betul. Kalau zaman dulu Menteri belum ada cotton bud, pakai pakai bulu ayam digiling. Bulu ayam nggak ada, pakai pentol korek. Pentol korek nggak ada, pakai peniti ya. Teman saya di Tangerang kalau nggak ada pentol korek, nggak ada peniti, dia pakai obeng kembang. Soplak kotoran bukan. Dosa lisan kita pernah menghina orang, pernah mencaci maki orang, pernah membicarakan aib keburukan orang. Kalau kita membicarakan aib keburukan orang, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Yang balasannya kata Rasulullah, dia itu senang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Itu gimana? Sumanto ya, senang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Itu gimana? Kalau nggak benar namanya, berita itu nggak benar namanya fitnah. Hoax, bukan hoax, sudah kencang salah lagi. Hoax sama aki itu, aki hoax soal. Nih dari lisan ini. Maka dengan istighfar Rajab yang kita baca, Allah hapus dosa-dosa dari lisan kita pernah menghina, mencaci maki orang lain. Itu di bulan Rajab kita udah lewatin. Mudah-mudahan Allah sudah hapuskan dosa-dosa jasad kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau udah dihapus jangan dibikin lagi. Karena kita mau masuk bulan Ramadan. Jaga pandangan kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Jaga pendengaran kita dari sesuatu yang Allah nggak senang. Jaga lisan kita dari menghina orang, memfitnah orang, membicarakan aib
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah menciptakan sosok malaikat yang bentuknya kalau orang Betawi bilang gede banget, sangat besar bentuknya. Ini malaikat punya kepala berada di bawah arasnya Allah. Ini malaikat punya kaki tembus ke 7 lapis buminya Allah. Ini malaikat sayap yang di sebelah kanan ada di sebelah timur, yang kiri ada di sebelah barat. Gede apa enggak ini malaikat? Lalu malaikat ini Allah perintahkan untuk menyelam ke dalam lautan air kehidupan, disuruh nyelam. Setelah menyelam dari lautan air kehidupan, malaikat ini bangkit dari lautan itu, lalu kemudian mengibas-ibaskan badan dan sayapnya, dikepret-kepretin kayak ayam kalau lagi kukuruyuk tuh, ngibasin sayap. Maka terperciklah ada beberapa tetesan dari percikan kibasan badan dan sayap malaikat. Banyak gak percikan airnya? Banyak. Dan dari setiap percikan air daripada malaikat itu Allah ciptakan setiap percikan satu malaikat. Air dari kibasan itu Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan malaikat. Yang mana malaikat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW yang membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad di bulan Sya'ban. Amin. Amin. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Malaikat itu beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada Rasulullah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setelah Rajab dibersihkan jasad kita dari dosa-dosa, maka Sya'ban dibersihkan hati kita. Hati kita dibersihkan dari noda dan dosa. Kalau dikatakan dibersihkan ada kotorannya apa enggak? Kalau dikatakan dibersihkan ada kotorannya apa enggak di hati kita? Banyak Pak. Ada sombong enggak dalam hati kita? Terkadang kita sombong dalam berharta, betul. Terkadang kita sombong dalam ibadah, terkadang kita sombong dalam berilmu. Sombong kita ada dalam hati. Maka di bulan Sya'ban keluarkan kesombongan itu dari hati kita. Di dalam hati kita ada dengki, ada hasad, dengki sama tetangga. Tetangga kanan kiri depan belakang kita dengki. Di bulan Sya'ban keluarkan kedengkian. Tahu dengki apa? Apa? Kalau dengki itu tetangga kita dapat nikmat yang banyak dari Allah, kita nggak senang, itu namanya dengki. Tuh. Ada nggak dengki kita sama tetangga kita sekarang? Ada nggak? Ada apa enggak? Nah, nggak boleh, nggak boleh. SMS, apa itu SMS? Susah lihat orang senang, senang lihat orang. Nah, itu namanya dengki, hasad. Naudzubillah min. Kalau ada kedengkian masuk Ramadan, keluarkan kedengkian, karena bahaya. Saya sering sampaikan hadis ini. Saya sering sampaikan hadis ini. Sesungguhnya kedengkian ini akan menghancurkan semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Seperti api yang membakar
kayu bakar. Jadi kalau ada dengki keluarkan, kalau ada benci keluarkan. Benci sama siapa aja, sama tetangga, sama saudara, sama siapa aja keluarkan. Ya, Rajab dibersihkan jasad kita, Sya'ban dibersihkan hati kita. Ramadan itu adalah bulan umatku. Persiapan kita udah dibersihkan jasad, dibersihkan hati, nanti Ramadan dibersihkan ruh kita. Mesti girang kita akan hadirnya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang merasa gembira hatinya, girang enggak Pak? Gembira enggak? Gembira. Dengan hadirnya Ramadan girang enggak? Girang Pak. Kagak bisa makan siang gitu Pak. Girang enggak? Tapi kita nggak bisa ngopi tengah hari gendet, girang enggak Ramadan? Girang Pak. Barang siapa yang hatinya girang, gembira dengan hadirnya Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya tersentuh api nerakanya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Girangnya bukan girang itu Pak, girangnya kita dari bulan Rajab. Udah girang, ya Allah Ramadan sebentar lagi dari bulan Rajab, ya Allah Sya'ban, ya Allah tinggal beberapa hari lagi. Dia memperbaiki dirinya dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu namanya girang dengan kehadiran Ramadan. Yang terakhir, bukan cuma nama orang tua kita minta maaf menjelang puasa, bukan cuma sama bapak ibu kita, tapi sama keluarga besar kita. Ada encang, ada encing, ya, kakak beradik saling maafkan dulu. Nah, minta maaf yang kecil, minta maaf sama yang tua. Yang tua kalau punya salah juga minta maaf sama yang kecil, saling redo-redoan. Ya, keluarga besar tuh kalau ada di grup keluarga besar minta maaf, bukan lebaran doang minta maaf, tapi sebelum puasa. Tetangga kanan kiri depan belakang mungkin pernah jengkel sama kita, ya minta maaf sama tetangga kanan kiri depan belakang, supaya apa? Ntar puasa kita nggak dibenci orang, supaya puasa kita nggak dibenci orang lagi, supaya saling ikhlas, sama-sama ikhlas, redo, sama-sama redo. Ya sekarang saya mau tanya, kalau saya minta maaf sama bapak-bapak yang ada di sini, mau maafin saya apa enggak? Baru 12 orang Pak yang jawab Pak. Kalau saya minta maaf, mau maafin apa enggak? Redo apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ntar habis acara ini kita salam-salaman, setuju apa enggak? Insya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.